pembacaan 10 firman. Ke-10 firman yang tertulis di dalam kitab Keluaran 20 mulai ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh, Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya. Kami datang kepada-Mu Bapa. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Urapi kami, Yesus. Kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Yesus, Tuhan dan Raja kami. Engkau yang layak menerima hormat, pujian dan kuasa. Terpujilah nama Yahweh Elohim Tuhan kami yang hidup. Terpujilah nama Ya Bapa, Allah, Yesus Tuhan dan Raja kami. Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala anak kehendak Bapa oleh Bapa.
hormat, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah diciptakan oleh kehendakmu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana, terpujilah Engkau Yesus, Hosana, terpujilah Yahweh, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana, terpujilah Yahweh, terpujilah Tuhan, Hosana, terpujilah Yahweh, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana, terpujilah Yahweh, terpujilah Tuhan. Musik saja mengangkat pujian ini. Mari saudara kita renungkan bagaimana kasih Tuhan terhadap kita. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Apa yang harus kita perbuat? Apakah yang harus kita balas kepadanya? Hanya pujian, syukur, hormat dari bibir mulut ke bibir mulut ini. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkau yang layak menerima hormat, pujian dan kuasa. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam Tuhan. Engkau telah memberikan nyawamu bagi kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Bapa.
surga datang untuk sapu mata. Dari surga datang untuk sapu mata. Mulia sembah Raja mulia. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya. Dari surga datang untuk sapu umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Yang telah mati Jadi Raja. jadi raja. Dipuji dan dimuliakan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia Sembah Raja. sembah Raja mulia. Yang telah mati dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati dibangkitkan. Yang telah mati dibangkitkan jadi Dia raja. telah mati dan dibangkitkan. Yang telah mati dibangkitkan jadi raja. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. 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 Doa pembukaan saya sekarang kepada Gembala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah. Haleluya. Bapa, kami boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Kau Haleluya. perintahkan kepada anak-anak-Mu yang mengimaninya untuk merayakan. Haleluya. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sedang memimpin kehidupan kami di dalam 6 hari kami melakukan segala Haleluya. aktivitas kami. Tidak tertutup kemungkinan Bapak kami melakukan pelanggaran yang menyakitkan hati Haleluya. Tuhan ataupun menyakitkan hati sama kami. Terlebih dahulu kami mohon belas kasihan, pengampunan Bapa supaya kami layak dalam beribadah kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapak, Kau lihat anak-anak Bapak, baik yang melayani Haleluya. maupun seluruh jemaat yang ada, datang dari berbagai penjuru, Haleluya. baik yang jauh maupun yang dekat. Keinginan sama, Haleluya.
untuk diberkati oleh-Mu Bapa. Sehingga ketika kami Haleluya. pulang nanti ke rumah kami masing-masing, kami membawa sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga kami berdoa Bapa untuk sahabat-sahabat kami yang tidak dapat Haleluya. berkumpul dengan kami di tempat ini, di rumah-Mu karena sakit, penyakit, dan kelemahan Haleluya. tubuh. Bapak, kami mohonkan juga belas kasihan-Mu, pulihkan semua Haleluya. seperti sedia kala, sehingga mereka dapat beribadah pada kesempatan lain Haleluya. di tempat ini juga bersama-sama dengan kami. Apapun penyebab sakit, penyakit, baik karena pelanggaran atau apapun halnya Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari pulihkan seperti sedia kala Bapak. Kami mohonkan Tuhan kepada-Mu. Bapak, demikian pula yang mengalami hambatan karena satu dan lain hal, karena pekerjaan, studi dan lain sebagainya, kami taruh juga dalam tangan Tuhan. Haleluya. Berkati mereka, halukan hambatan-hambatan sehingga pada kesempatan sahabat yang akan datang boleh juga bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah tempat ini. Haleluya. Bapak, kami serahkan ibadah kami yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Bapak, pada tangan-Mu semata Bapak. Berkati juga sahabat-sahabat kami yang mungkin mengikuti ibadah ini secara online ataupun melalui rekaman nantinya. Haleluya. Ke dalam tangan Tuhan. Kami juga sadar Bapak, ketika kami hendak bersekutu dan minta kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, anasir-anasir jahat tidak akan Haleluya. pernah tinggal diam. Karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Hamasiah, kami patahkan, kami tolak dan kami Haleluya. hancurkan segala kuasa-kuasa gelap. Anasir-anasir tidak dapat mengganggu hati Haleluya. dan pikiran kami, tidak dapat mengganggu tempat ini. Hati dan Haleluya. pikiran kami tersedia bagi Yesus Kristus semata. Terima kasih Bapak. Kami juga Bapak mendoakan seluruh peralatan ini berfungsi dengan baik sehingga kami Haleluya. nyaman beribadah. Kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah namanya. Haleluya. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Kita bangkit berdiri. Mari kita berikan salam kepada saudara samping kiri dan kanan. Ucapkan selamat hari Sabat, hari yang mulia, hari yang penuh kenikmatan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kita berikan pujian ini. Haleluya. Murahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Sekali lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama-Nya. Pujilah Yesus. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib. Yahweh yang ajaib. Yesus yang berkuasa. Yahweh yang kuasa. Yahweh yang menolong hidupku. Haleluya. Yahweh yang Katakan Yahweh yang kuasa. Yahweh yang kuasa. Dewaku diterus oleh. Sekali lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Yahweh, pujilah Dia. Kemurahannya Kemurahannya besar, tiada terkira. tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar Amin. kasih-Nya. Haleluya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan Yahweh yang ajaib. Yahweh yang Yahweh yang ajaib. berkuasa. Yahweh yang kuasa. Menolong hidupku. Yahweh yang menolong hidupku. Haleluya. Yahweh yang ajaib.
air mata yang manis. Haleluya, silakan kita duduk kembali. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, ya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu untuk yang ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Roh-Mu, ku rindukan rahamannya. Silakan hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, Yahweh pencipta langit bumi dan segala isinya, menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami sangat bersyukur atas saat ini Tuhan, karena kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kami menyaksikan kemuliaan-Mu menyertai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kami merayakan Sabat-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau untuk belajar lebih jauh tentang firman kebenaran. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu itu yang menuntun kami sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang mau menyampaikan, hamba-Mu tidak ada apa-apa. Tapi hamba mohon Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun hamba. Apapun yang hamba berkatakan, apapun yang hamba sampaikan adalah datang dari Roh Kudus-Mu Tuhan, membimbing bahkan Tuhan memperbaharui kehidupan kami
Semua yang ada di sini Tuhan, pribadi lepas pribadi, karena kami adalah sama di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa. Haleluya. Salam. Ya, sesuai dengan judul yang saya kasih, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita sama-sama membukanya, yaitu di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Satu Samuel 16 ayat 7, satu ayat saja, dan jadi saya mohon untuk kita sama-sama berdiri untuk kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia yang dilihat manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadi firman yang lalu masih ingat khotbah saya yang lalu? Sebab dia takut memandang Elohim. Tuhan bilang jangan takut. Sedangkan manusia itu suka takut. Kenapa manusia itu takut? Ya, 100% bagaimana? Jadi manusia takut itu karena dosa. Tapi kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena pasti Tuhan menyertai langkah kehidupan kita. Kalau kita lihat, ini judul ini apa sebenarnya? Ini satu ayat aja tapi mengandung sesuatu yang punya arti yang sangat luas. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Kenapa dipilih Tuhan? Kenapa? Bukan bangsa yang lain. Kenapa bukan bangsa yang lain yang dipilih Tuhan? Kenapa? Bapak Ibu bisa berikan pendapatnya. Kenapa bangsa Israel itu yang dipilih Tuhan? Kalau Israel itu berasal dari kata apa? Siapa yang memberikan nama Israel itu? Siapa yang memberikan Israel? Israel itu awal dari kata nama orang, nama pribadi. Iya kan? Diberikan kepada siapa? Kepada Yakub. Kenapa diberikan kepada Yakub? Kenapa? Punya arti yang sangat luas. Satu pergumulan yang sangat memakan waktu, bahkan terjadi satu kecelakaan pada Yakub. Yaitu apa? Pangkal pahanya sampai terlepas. Di mana itu ada terjadi? Di Membre, dekat pohon terpanting. Dia bergumul semalam-malaman bersama Tuhan. Awalnya itu malaikat yang datang, tapi ternyata itu adalah Tuhan sendiri. Pada akhirnya sampai fajar menyingsing, Tuhan itu menyatakan kepada Yakub apa? Tuhan itu menyatakan kepada Yakub apa?
lepaskanlah aku supaya aku pergi. Dia bilang, kalau tidak menyatakan satu patah dua kata untuk saya tidak akan lepaskan. Terus Tuhan katakan apa? Karena engkau bergumul menang antara manusia dan Tuhan. Maka hari ini kamu bukan disebut lagi Yakub, melainkan Israel. Jadi Israel itu pertama tuh nama pribadi. Akhirnya Israel itu punya anak berapa? Ada berapa orang? Ada berapa orang? 12 orang. Yaitu satu perempuan, ya 13, satu perempuan. Jadi 12 orang, yaitu 12 suku bangsa. Kalau murid Tuhan Yesus juga 12 orang kan? Nah, makanya waktu itu istri saya tanya, kenapa waktu itu Tuhan beri makan 5.000 orang, sisanya 12 pakul. Saya bilang kan yang layani cuma 12 orang, kan muridnya 12, jadi sisa 12 buat murid-murid. Ini kan apa? Jawab secara apa? Secara apa tuh? Logika aja. Logika kan, masuk logika enggak? Tadinya mereka makan enggak? Pelayan-pelayan itu. Murid-murid Tuhan ikut makan enggak? Waktu 5.000 kasih makan 5.000 orang. Mereka ikut makan enggak? Kan mereka belum makan. Jadi kalau sisa 12 bakul ya pantaslah, karena mereka belum makan. Jadi 12 orang itu satu-satu bakul. Iya kan? Jadi orang melayani Tuhan itu jangan takut bahwa pasti ada kekurangan. Pasti ada yang buat yang melayani Tuhan itu ada. Benar nggak? Buat melayani Tuhan itu ada. Jadi tidak masuk tercatat dalam kitab, tapi itu logika. Logika nggak? Jadi begitu, itu logika saya. Kemarin juga istri tanya saya. Dia bilang begini, Tuhan pagi pertama kan dia ketemu Maria Magdalena. Terus dia bilang katakan apa? Jangan sentuh saya, karena saya belum kepada Bapa. Nah, dia tanya, berarti Tuhan belum ke Bapa ya? Nah, sini timbul tanda tanya. Yesus itu siapa? Bapa itu siapa? Karena orang bilang dia cuma diutus. Benarkah? Benar juga. Kan kalau dia sebagai manusia diutus. Tapi kalau Tuhan, siapa yang mengutus Tuhan? Iya kan? Karena dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Dia katakan begitu pada bertemu sama orang-orang Farisi ahli Taurat. Mereka tanya, kan kamu keturunan siapa? Dia bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah dia Tuhan itu generasi keberapa? Nah Abraham itu generasi ke-20. Nah sebelum Abraham ada, dia sudah ada, berarti sebelum Abraham dia sudah ada gimana? Makanya Tuhan itu jawabannya itu sesuai dengan pikiran manusia. Hatimu. Tuhan melihat hati. Ini posisinya ini. Waktu Tuhan ini, kalau kita lihat kembali kepada ayat ini berbicara tentang apa? Berbicara bagaimana Tuhan mengutus hambanya. Hambanya siapa? Hambanya Samuel. Untuk apa? Untuk mengurapi orang yang ditunjuk, dipilih Tuhan. Yaitu siapa? Raja Daud. Iya kan? Raja pertama Israel itu siapa? Raja pertama siapa? Ini dulu pernah sekolah minggu. Saya juga pernah sekolah minggu. Saya baca makanya saya bukan. Jadi raja pertama Israel itu adalah Saul. Dia seperti Bapak Gembala katakan kan. Dia itu adalah raja pertama. Kalau Saul itu, Daud adalah raja. Sesudah Saul itu raja kedua. Kenapa Saul itu diganti? Pertanyaannya. Terus bangsa Israel itu berjalan dengan caranya Tuhan sendiri.
Bangsa Israel kenapa dia sampai di Mesir? Kenapa dia sampai di Mesir? Karena itu cara Tuhan, bagaimana dia menuntun bangsa yang dipilih. Bapak Ibu yang hadir saat ini, tadi saya kenalan dengan Pak John. Pak John ya Pak? Iya. Pak John, terus Ibu Evi, Ibu Evi, terus Ibu Yuni. Karena minggu kemarin udah kenal kan. Jadi Bapak Ibu hadir di sini itu bukan sekedar untuk kebetulan, tapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Iya kan? Jadi Tuhan membuat satu indah tepat pada waktunya. Tuhan kenapa dikatakan melihat hati? Kadang-kadang orang katakan begini. Pernah saya kemarin juga saya katakan, seorang anak muda datang kepada Tuhan, dia katakan orang muda kaya, orang muda yang kaya raya. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan, perbuatan baik apalah yang saya buat supaya saya selamat atau masuk surga. Kenapa dia bertanya begitu? Karena dia pikir dia sudah memiliki semua. Ya enggak? Terus Tuhan jawabnya apa? Tuhan jawabnya apa? Kalau kamu mau selamat kan ada hukum Musa. Ada yang tentang hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? 10 firman. Bapak Ibu tahu nggak 10 firman? 10 firman itu siapa yang tulis? Siapa yang tulis 10 firman? Dari Tuhan. Jadi 10 firman itu ditulis oleh Tuhan sendiri. Itu firman yang ditulis oleh Tuhan sendiri, itu hanya 10 firman itu. Tulis di apa? Di 2 loh batu. Yang diterima Musa di Gunung Sinai itu siapa yang tulis? Terus lebih penting kitab perjanjian baru atau kitab yang ditulis Tuhan sendiri. Karena di dalam perjanjian menjelaskan bahwa seluruh isi Alkitab itu tergantung kepada 10 firman itu. Iya kan? Tergantung kepada 10 firman itu. Dan firman itu kekal atau tidak? Di mana sekarang? Di mana taunya? Ya betul. Satu bilang dia itu, satu bilang Alkitab. Betul, semuanya betul. Karena yang kita menjelaskan itu. Itu ada sesudah waktu itu pada dia kenapa dia harus kembali ke surga? Loh batu itu di mana? Di surga. Kenapa di surga? Karena dia adalah salah satu bagian atau salah satu isi tabut perjanjian. Tabut perjanjian isinya apa-apa? Isinya apa? Bule-bule emas yang berisi mana? Dan 2 loh batu yang bertuliskan 10 firman. Terus apa lagi? Tongkat Harun yang pernah bertunas dan berbuah padam. Itu jadi itu kenapa dia kekal. Jadi orang percaya itu jangan takut kelaparan. Karena makanan Tuhan sudah menyediakan makanan itu di surga sudah ada. Jadi percaya saja. Jangan takut berasnya naik, jangan takut. Sekarang udah berapa? Udah 15.000 ya. Dulu kita di sana beli masih dapat, ya karena kita suka beli di penggilingan padi kan. Jadi belinya bisa dapat 8.000, 9.000. Sekarang udah 15.000. Lumayan kan? Cuma dapat 1 liter, tadinya dapat 2 liter, sekarang 1 liter. Tapi jangan takut kalau orang percaya, karena kita ini bukan kita berusaha, kita ini dipelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan bukan kita. Kita itu kegiatan kita tiap hari itu menjadi berkat buat orang lain. Melayani satu dengan yang lain. Iya kan? Jadi lakukan. Kenapa saya bilang melayani satu dengan yang lain?
Karena firman juga katakan, apapun yang kamu lakukan terhadap orang lain seperti untuk Tuhan. Kamu kerja juga kerja seperti untuk Tuhan. Iya kan? Supaya apa? Supaya kamu menjadi berkat buat orang lain dan berkatmu atas kamu melimpah. Iya kan? Jadi satu caranya itu aja. Jadi Tuhan. Jadi ingat bahwa jangan takut. Mujizat itu ada sampai selama-lamanya. Karena apa? Tongkat yang pernah, memang ada tongkat yang bisa berbuah. Hanya tongkat Harun. Terus mana itu adalah makanan surgawi. Yang orang Israel 40 tahun tidak pernah bekerja dan tidak pernah menanam dan menuai, tapi tidak ada seorang pun yang mati karena kelaparan. Bapak Ibu mau? Gak usah bekerja. Gak usah bekerja terus tinggal makan. Yang pentingnya iman. Boleh seperti itu. Tapi namanya seperti itu. Karena Tuhan menyatakan seperti itu. Kita hidup harus menjadi berkat di mana kita ada. Tuhan menyediakan itu sudah ada, tinggal kita mau lakukan. Kenapa itu kita bilang Tuhan itu melihat hari? Seperti yang tadi saya bilang, seorang muda yang kaya raya bertanya kepada Tuhan seperti itu. Terus Tuhan jawabnya apa? Terus dia jawabnya apa sama Tuhan? Tuhan bilang, bacalah itu, firman itu. Terus dia katakan, aku sudah baca semua. Dan aku sudah lakukan. Benar gak? Semua Bapak Ibu ini bisa lakukan semua 10 firman. Kenapa Bapak Ibu hadir di sini? Kenapa? Lakukan salah satu firmannya. Yaitu apa? Hari Sabat. Hari Sabat itu punya siapa? Hari Sabat itu punya siapa? Punya kita atau punya Tuhan? Punya Tuhan. Karena satu hari yang diberkati Tuhan itu cuma satu hari. Hari Sabat itu yang diberkati Tuhan. Tidak ada firman-Nya yang hari-hari lain itu diberkati. Tuhan berhenti dan menguduskan hari itu dan diberkati. Berhenti dan memberkati hari itu dan menguduskannya. Jadi hari itu diberkati, makanya kita bersyukur hari ini kita ada di sini. Iya kan? Kenapa kita lakukan itu? Itu supaya menjadi tanda. Menjadi tanda antara aku dan kamu supaya orang mengenal. Jadi tidak perlu pasang salib gede-gede di jidat sini, ya kan? Supaya orang kenal. Kamu berhari Sabat, orang tahu bahwa kamu adalah umat Tuhan, iya kan? Karena itu di dalam Yesaya 20 ayat 20. Hari Sabat kuberikan kepada mereka supaya menjadi tanda peringatan antara aku dan mereka, supaya orang mengenal bahwa mereka adalah umat Tuhan. Itu tanda. Jadi kenapa Tuhan itu memilih raja? Tadi sudah katakan kan, tadi saya contohkan bagaimana Tuhan melihat orang muda yang menjawab dengan sombongnya. Ya kan, dia bilang sudah lakukan. Terus perkataan apa lagi yang Tuhan sampaikan kepada dia? Pergilah dan juallah semua hartamu dan bagikan kepada siapa? Kepada orang miskin. Berarti tidak ada orang kaya dong. Karena harus orang kaya ikut Tuhan harus jual hartanya bagi semua kepada orang miskin. Terus siapa yang bangun gereja kalau nggak ada orang kaya? Iya kan? Jadi kenapa Tuhan berikan jawaban seperti itu? Karena Tuhan melihat hati dia bahwa dia itu sombong. Terus dia pergi jual nggak? Dia menyesal dan dia pergi dan dia tidak balik lagi. Nah, tapi saatnya orang bertepatan dengan hari mendekati Paskah, yaitu perjalanan Tuhan ke Yerusalem untuk merayakan apa? Merayakan apa?
Paskah. Kemudian dia singgah dari tempatnya. Siapa? Lazarus yang pernah dibangkitkan. Dan dia bertemu dengan siapa? Maria. Terus Maria itu meminyaki kaki Tuhan dan menyikatnya dengan rambutnya. Iya kan? Terus apa pendapat murid-muridnya? Apa pendapat murid-muridnya tentang itu? Dia bilang, kenapa itu minyak narwastu yang sangat mahal itu tidak dijual untuk dibagikan kepada orang-orang miskin? Dia kembali tadi kata Tuhan itu. Terus Tuhan katakan kepada dia apa? Di kamu itu ada orang miskin, tapi di saya ini tidak ada orang miskin. Kok tadi Tuhan suruh jual, kok sekarang dia nggak mau dijual? Kenapa? Kenapa tidak mau dijual? Karena Tuhan melihat hati. Iya kan? Tuhan itu melihat hati. Jadi Tuhan dia bilang, saya di sini saya tidak ada orang miskin. Yang ikut saya ini orang kaya semua. Yang gereja di sini ini orang kaya semua nih. Kenapa? Kalau kita kurang kan kita nggak datang kan? Ya enggak? Itu rahasia sama Tuhan. Jadi begitu. Jadi Tuhan memberikan salah satu jawaban itu berdasarkan apa ya? Bukan dilihat dari luarnya, tapi dilihat dalam hatinya. Iya kan? Lihat dalam hatinya. Saat muridnya dia bilang, kamu ini otak kamu nggak benar. Pikiran kamu ini hanya tertuju kepada kekayaan, dan kekayaan. Sedangkan kamu tidak tahu aku ini paling kaya. Seluruh dunia ini adalah milikku. Iya kan? Jadi itulah cara Tuhan bagaimana dia melihat hati. Iya kan? Orang bertanya, kan melihat, berarti pakai mata. Di mana Tuhan masuk ke dalam ini baru melihat? Pertanyaan. Iya kan? Karena kata orang, kalau dia itu Tuhan, dia turun dari takhta kesuciannya dari surga ke dunia kan, berarti di sana kosong dong. Ya enggak? Enggak. Iya kan, kata orang begitu. Karena ini pertanyaan juga pernah ada di dalam grup Grafira. Dia bilang Tuhan itu dari takhta kesuciannya, dia turun, berarti di surga kosong dong. Jadi itu yang hati-hati. Inilah jawabannya. Tuhan melihat hati Pak Aposan, Tuhan pun melihat hati si Ellen, Tuhan juga melihat hati Ibu Teni. Nah, bagaimana dia ada berapa orang ini? Jadi Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan bisa baca otak kita, bisa pikiran kita. Tahu kejadian ini. Kenapa Tuhan melihat hati? Dia katakan kepada Samuel, sesuai apa yang tadi kita bacakan itu. Kenapa dia melihat tampannya yang tinggi besar, ya kan? Itu anak-anak siapa? Anak Isai. Anak Isai ada berapa orang? 8. Ya, anak Isai adalah 8 orang. Dan saat itu hadir berapa orang? 7 orang. Yang datang tinggi besar itu siapa? Elia. Iya, Bapak Gembala. Jadi Eliab itu Isai suruh anaknya udah satu-satu jalan dari depannya. Nah, jadi pertama Samuel juga dia pikir, wah ini tampan ini, karena anak-anak dia itu termasuk pasukan-pasukannya siapa? Saul. Iya kan? Terus mereka berjalan. Ada yang kalau pasukan tentara kan tinggi besar. Semua datang.
lewat depannya itu. Tapi Tuhan bilang itu bukan. Itu bukan. Dan pada akhirnya dia bertanya kepada siapa? Kepada Isai. Siapa yang bertanya kepada Isai? Samuel. Dia bilang apa? Anak kamu cuma yang ini. Dia bilang ada satu lagi yang bungsu. Tapi masih muda air-air katanya. Kalau bahasa ini ya kan. Muda air-air berarti masih muda sekali. Masih tampan ya, orang bilang masih belajar kan. Tapi dia di mana? Di padang. Dia mengembalakan kambing domba di sana. Dia bilang kalau dia sebelum sampai tidak perlu kita makan. Jangan kita mempersembahkan sesuatu pun pada Tuhan. Ternyata Tuhan memilih orang itu bukan lihat dari parasnya atau tampannya, tapi lewat paras juga menjadi berkat buat saudara-saudara. Makanya saya pakai dasi. Iya kan, pakai begini ya, miring-miring dikit. Karena apa? Kalau saya nyampaikan firman di sini terus pakai baju singlet, cocok nggak ya? Iya nggak? Cocok nggak? Kenapa kita harus buat sesuatu tuh rapi? Kalau kita lihat imam-imam waktu zamannya Raja Salomo, yaitu imam-imam yang dari turunan Lewi. Kalau mereka masuk ke bait Tuhan, itu apa yang mereka harus pakai? Jadi ada, kalau orang-orang kudus itu pasti ada pakaian khususnya. Kenapa Pak Trisno baca firman di gedung kepalanya? Tahu nggak waktu Musa menerima 10 firman? Yang mendekati Gunung Sinai ada berapa orang yang meninggal? Lebih dari 5.000 orang. Karena apa? Karena kekudusan Tuhan. Makanya hati-hati. Ini firman ini ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Terus orang bilang tidak berlaku lagi. Benar nggak? Tidak berlaku lagi. Terus rayakan Sabat. Tahu nggak hari besar yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri? Cuma hari Sabat doang. Ya nggak? Hukum keberapa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah. Iya kan? Jadi Tuhan itu melihat sesuatu itu melihat hati. Karena Tuhan tahu kadang-kadang hati manusia itu bisa di apa? Bisa sedih. Ya kan? Bisa marah. Terus apa lagi hati manusia? Apalagi tentang hati manusia? Tahu nggak khotbah Tuhan Yesus di atas bukit? Khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dia katakan, berbahagialah orangnya rendah hatinya. Karena apa? Karena dia akan memiliki, orang yang rendah hati dia akan yang memiliki surga. Bapak Ibu mau menjadi rendah hati?
Mau jadi tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Orang bilang kalau suci hati, coba baca Matius 5 ayat 8. Seorang baca Matius 5 ayat 8 dan satu lagi membaca Mazmur 37 ayat 11. Immanuel baca Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Ya. Terus Mazmur lagi, Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Namun mereka yang rendah hati akan memiliki bumi dan akan menikmati sendiri atas kelincahan damai sejahtera. Itu kitab itu ya, ILT ya. ILT 3. Coba terjemahan baru. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Iya. Jadi itu rendah hati. Jadi siapa yang pernah melihat Tuhan? Pernah nggak melihat Tuhan? Ya ngomong aja Bu, nggak apa-apa. Ngomong nggak masalah, yang pendapat ini. Ya siapa yang pernah melihat Tuhan? Waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, ya kan? Dia bersama-sama mereka. Terus ada salah satu muridnya yang bernama Thomas. Waktu Tuhan bangkit dan dia katakan, kalau aku belum melihat, aku belum tususkan tanganku ke ada jaring yang berlubang, aku tidak percaya. Dan dia melihat baru percaya. Akhirnya Tuhan ketemu dia enggak? Tuhan ketemu dia. Nah, selanjutnya Tuhan katakan apa? Aku akan kembali ke rumah Bapa. Nah, kemudian siapa yang katakan begini? Guru, tunjukkan Bapa itu kepada kami, sudah cukup. Siapa yang bilang? Filipus. Dia bilang, tunjukkan Bapa itu kepada kami, sudah cukup, karena tidak ada satupun yang pernah melihat Yahweh. Iya kan? Terus Yesus bilang apa bilangnya? Hai Filipus, sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, namun kamu tidak mengenal. Iya kan? Nah berarti Yesus itu siapa dan Yahweh itu siapa? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Yang lihat Tuhan itu yang datang sebagai manusia. Iya kan? Jadi kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Kalau Bapa dengan anak itu satu. Iya kan? Nah siapa Bapa itu dan siapa anak? Orang jadi bingung kan? Karena dia datang sebagai manusia supaya kita dapat melihat. Kalau dia datang sebagai Tuhan, kita tidak dapat melihat. Benar nggak? Waktu Tuhan memberi 10 hukum itu, berapa orang yang meninggal? Iya, berapa? 5.000 orang lebih meninggal.
Nah, terus kita kembali kepada tabut. Tabut itu adalah sesuatu barang yang diciptakan Tuhan atau dibuat Tuhan supaya menjadi salah satu pegangan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa tabut itu dibuat pertama oleh Musa, ya kan? Tapi ditentukan oleh tukangnya yaitu Aholiab dan siapa? Tukangnya yang ditunjuk untuk menyelesaikan tabut perjanjian. Satu itu adalah salah satu kerajinan, yaitu adalah seorang rajin dalam hal mengerjakan emas, perak. Saat itu belum ada apa? Belum ada bait Tuhan. Bait Tuhan itu ada sejak kapan? Bait Tuhan itu ada sejak kapan, Bapak Ibu? Sejak adanya Salomo. Kalau dulu itu mereka itu berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Dan kenapa mereka mempersiapkan apa yang mereka harus beribadah? Yaitu apa? Kemah pertemuan. Mereka berjalan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Itu 40 tahun lamanya, ya kan? Nah, 40 tahun lamanya. Terus mereka dalam perjalanan hanya untuk membuat itu apa? Kemah-kemah pertemuan untuk hari Sabat. Sejak kapan mereka harus buat? Jadi hari Jumat itu mereka sudah buat, makanya hari Jumat itu disebut hari persiapan. Lihat di kamus. Di kamus itu hari sebelum hari Sabat itu namanya hari Jumat. Dan kematian Tuhan itu menandakan juga Tuhan itu mati pada jam 3 menjelang Sabat. Sabat itu mulai apa? Jam 6 sore itu sudah mulai Sabat sampai jam 6 sore lagi. Karena disebut satu hari penuh, yaitu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi tandanya Tuhan itu matahari. Kenapa ada matahari? Itu Tuhan punya tanda. Ini hari ini sudah berakhir dan masuk dalam hari yang baru. Sampai sore sebentar mata Sabat sudah berakhir. Makanya hari persiapan mereka persiapkan mulai hari Jumat itu untuk beribadah, untuk mengadakan korban-korban. Korban-korban itu disebut apa? Bukit pengorbanan. Iya. Jadi kata firman Tuhan, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Kalau kita datang pasti mendengar firman, kasih persembahan. Kalau dulu bilang pengorbanan. Kenapa semua waktu dia ke tempat Isai, dia membawa domba untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Nah, saat itulah Tuhan, kenapa Saul harus diganti? Kenapa Saul harus diganti? Kan Saul raja pertama. Kenapa harus diganti? Kenapa harus diganti? Bapak Ibu bisa kasih pendapat. Saya juga nggak tahu, makanya saya tanya-tanya. Ibu Ratna bisa kasih. Jadi Ibu Ratna nggak tahu. Saya juga bilang nggak tahu. Karena dia melawan Tuhan. Tuhan bilang harus membasmi suku apa? Satu suku yang ditentukan Tuhan untuk harus dihabiskan. Dia kan berperang karena mereka menjadi penghalang.
tapi dia kompromi dengan suku itu. Akhirnya Tuhan jadi hati-hati. Kalau kita di sini Tuhan sudah tentukan untuk kita berada di posisi ini. Tapi jangan sampai tergiur dengan sesuatu kita tinggalkan Tuhan. Hati-hati. Nah itu pertama tanda apa yang diberikan kepada Saul bahwa Tuhan itu meninggalkan dia. Tahu nggak tandanya? Sesudah Daud diurapi, langsung jadi raja apa bukan? Belum, dia masih menjadi biasa aja, dia masih menjadi gembala. Tapi saat itulah pelanggaran Saul, makanya dia dipanggil untuk ke istana. Istana apa? Kalau kita baca terus, ke istana Saul, istana raja. Kenapa? Kenapa dia ke istana raja? Karena roh jahat itu mengganggu Saul. Roh yang sebenarnya dia sudah keluar daripada roh yang diberikan Tuhan untuk dia, untuk menjadi pemimpin, untuk yang menguasai. Yang sekarang kita bilang Roh Kudus, Roh Tuhan. Akhirnya Roh Tuhan itu meninggalkan dia, dan kalau Roh Tuhan itu meninggalkan dia, apa yang terjadi kepada kita? Bapak Ibu, kalau Roh Tuhan itu sudah meninggalkan kita, apa yang terjadi pada kita? Pasti ada sesuatu yang berbeda. Saat ini banyak orang yang sudah 1 jam loh Pak. 30 menit. Ya? 20 menit lagi. Oh ya udah. Ya kita terusin. Jadi Roh Tuhan itu meninggalkan dia. Kemudian apa yang dia harus lakukan supaya dia berada tenang bersama Tuhan? Apa yang dia harus lakukan? Dia suruh kepada pembantunya atau pasukan-pasukannya mencari orang yang pandai. Pandai apa? Bermain musik atau bermain kecapi. Kalau Pak Gembala bisa main seruling Pak. Soalnya ada firman ada humor satu begini. Ini kan nyanyi juga. Gembala baik bersuling dan berguru. Jadi alat musik itu sangat penting dalam bagaimana kita beribadah. Iya kan? Bagaimana kehadiran Tuhan. Kenapa itu Saul bisa diganggu oleh roh jahat? Karena hidupnya itu sudah tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Jadi sekali-sekali Tuhan bisa mengambil kekudusan yang ada diberikan kepada manusia. Jangan sombong. Baru berdoa tumpangkan tangan pada orang sakit itu sembuh. Giliran pas dia sakit dia menyangkal Tuhan. Aduh, selama ini saya doakan orang bisa sembuh. Kenapa saya sudah mau mati juga dia tidak menolong? Jadi kehadiran keselamatan itu bukan tergantung kepada apa yang kita lihat. Ya kan, jangan melihat dengan mata, karena Tuhan saatnya nanti dia akan bisa mengambil kembali. Tuhan itu memilih Daud. Jadi awal dia masuk ke istana itu apa yang terjadi? Cara Tuhan sendiri panggil orang yang bisa bermain musik atau kecapi. Karena firman Tuhan kepada itu, kalau kamu mau tenang, harus selalu dipermainkan kecapi supaya kamu bisa tenang. Dan memang betul, saat Daud memainkan kecapi, saat Daud memainkan kecapi,
Saul merasa tenang. Tapi itulah cara Tuhan untuk menuntun orang masuk kepada istana. Seorang gembala bisa masuk ke istana. Itu bagi manusia kadang-kadang mustahil. Karena orang hidupnya di hutan. Iya kan? Tapi tak tahu dia masuk istana. Kalau kita lihat cerita sejarahnya presiden kita sekarang, ya hampir-hampir lah. Karena rumah itu pernah di bantaran kali yang pernah digusur dan tinggal dengan orang. Sebenarnya mereka tidak ada tempat tinggal lagi, ya kan? Dan tinggal dengan orang yang mau untuk menampung mereka. Tapi apa yang terjadi? Sekarang orang yang dulunya tinggal di bantaran kali, sekarang tinggalnya di istana. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi jangan kita, kadang-kadang orang sombong iman. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu dengan apa yang dia tahu. Tapi itu sebenarnya di luar daripada kehendak Tuhan. Sebentar lagi mungkin kita rayakan apa? Paskah. Paskah artinya apa? Paskah artinya melewati. Yang berasal dari kata pesa. Pesa itu bahasa Ibrani, artinya melewati. Apa yang dilewati? Ya? Ya betul lah. Jadi Paskah atau Pesa artinya melewati. Paskah pertama di mana? Yaitu apa? Kenapa? Apa yang dilewati? Rumah-rumah orang Israel atau orang percaya. Karena apa dilewati? Karena apa dilewati? Domba yang dipotong sehari, domba yang berumur setahun ya Pak, iya, dipotong, iya kan? Itu untuk apa? Darahnya dioleskan di ambang pintu. Bapak Ibu sudah mengoleskan darah di ambang pintu hati saudara-saudara? Biar kesulitan lewat, kata Patris. Jadi saat itu domba itu dipotong yang berumur setahun untuk pesta atau makan Paskah bersama. Yang orangnya sedikit bergabung supaya mereka bisa makan, menghabiskan domba yang ada. Dan darahnya itu dioleskan di ambang pintu. Dan itu tanda terakhir, yaitu anak sulung mati. Anak sulung siapa yang mati? Anak sulung orang-orang yang tidak pintunya diolesin dengan darah anak domba. Anak domba yang sekarang siapa? Yang mati di atas bukit Golgota. Jadi itu penulisan. Dulunya barang lama, sekarang barang baru. Jadi ada barang lama, ada barang baru.
Jadi kalau kita orang percaya, kita harus mengerti tentang tanda-tanda zaman. Zaman ini akan berakhir, tapi firman-Nya itu kekal. Benar nggak? Terus bilang Taurat itu tidak berlaku lagi katanya. Yang ada itu perjanjian baru. Yang perjanjian baru ada firman-Nya. Kan Injil Markus, Markus menginjil. Injil Yohanes, Yohanes menginjil. Terus yang firman itu di mana? Coba tanya. Yang firman itu yang di dalam Taurat. Itu firman. Jadi penginjil-penginjil itu mengutip apa yang ada di dalam kitab Taurat itu, menyampaikan kepada orang-orang yang mau percaya. Makanya kan disebut barang baru dan barang lama dan barang baru. Sekarang Bapak Ibu sudah ada di dalam sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Tuhan Yesus merayakan Paskah. Tadi kan awalnya saya sudah bilang, waktu sebelum 6 hari Paskah, ya kan? Dia dari mana? Tempat kelahirannya di mana? Dia mau kemana? Ke Yerusalem. Untuk apa? Merayakan Paskah. Dia sebelum makan di tempatnya Lazarus, dia suruh orang-orang untuk pergi ke sana dan bertemu dengan ini, katakan di mana kami harus mempersiapkan makan Paskah. Yaitu Tuhanlah merayakan Paskah. Nah sekarang kita tanya, kalau di situ dikatakan menjelang hari raya roti tidak beragi. Roti tidak beragi dulu atau hari raya Paskah? Rabu-abu dulu atau Kamis putih dulu? Ini kan saya tahu istilahnya, tapi saya lihat nggak ada di dalam kitab suci. Jadi jangan karang-karang, jangan membuat orang tersandung. Iya kan? Memang ada Kamis putih di dalam kitab suci? Ada nggak? Rabu-abu? Kan saya tanya karena saya cari tidak ada. Bagi mereka ada, Pak. Di mana? Jadi hati-hati tentang apa yang disebut pengetahuan. Karena Rasul Paulus itu sudah memperingatkan Timotius. Hati-hati tentang apa yang disebut pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan tidak baik, tapi ada pengetahuan yang tidak baik. Makanya orang sekarang ini hati-hati karena ada gereja setan. Iya kan? Saya peringatkan supaya Bapak Ibu tahu. Bukan bohong. Ada orang-orang yang berusaha untuk menyerang firman. Makanya kan saya ngomong ini, kalau ada yang di luar daripada firman, ada nomor HP saya di Bapak Keman. Jadi tanya saya, bilang Bapak yang tadi beritakan itu salah. Iya kan? Jadi kita tahu segala sesuatu Tuhan buat itu tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bersama-sama dengan muridnya. Kenapa Petrus itu ditanya sampai 3 kali? Kenapa ditanya sampai 3 kali? Memang Tuhan tidak melihat hatinya. Kadang-kadang orang sombong dengan apa yang dia miliki.
Orang pernah katakan kepada saya begini, masalah keselamatan itu bukan hal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Benar seperti itu enggak? Ada ayatnya enggak? Benar enggak seperti itu? Ada. Keselamatan itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Betul enggak? Kalau saya katakan, manusia pertama jatuh dalam dosa karena makanan, tapi diselamatkan juga karena makanan. Benar enggak? Terus, ada apa dengan makanan? Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, dagingku adalah benar-benar makanan. Terus Tuhan Yesus bohong. Kebenaran enggak itu? Terus, jangan salah mengartikan makanan. Kalau orang kudus itu tahu makanannya apa, Pak Hasudungan? Ada daftarnya kan? Iya, kan Pak kata gembala gitu. Jadi kalau orang kudus, orang percaya dia punya daftar menu makanannya. Nah, itulah kebenaran. Jadi nggak perlu ngomong lagi tentang makanan, karena dia udah tahu ini yang boleh dimakan dan ini tidak boleh dimakan. Memang firman-Nya ada nggak seperti itu dari awalnya? Tuhan Bapak Yahweh waktu menciptakan manusia pertama taruh di Taman Eden, diberikan makanan nggak? Diberikan makanan untuk mereka nggak? Diberikan. Iya kan? Pertama sudah menempatkan mereka, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Iya kan? Semua pohon kan? Ada tapinya. Kenapa ada tapi? Tapi tentang pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat, jangan kamu raba atau makan dari buah itu. Ada larangan nggak tentang makanan? Hah? Terus kalau kita berdoa menguduskan boleh dimakan nggak? Kan kata orang, pas kita arisan di tempat ponakan saya, pas kita makan, adik Tony dia tanya, ini daging apa nih katanya? Yang masak dia cepat-cepat, om, itu yang di sini tuh, itu yang babi, itu yang di sini tuh sapi. Terus yang doa itu bilang apa? Bilang, kan kita sudah berdoa. Sudah berdoa kan? Boleh dimakan nggak? Yang dilarang Tuhan. Kita berdoa sikat aja. Ya justru itu yang disebut kebenaran. Apa yang disebut? Karena firman juga sudah katakan kepada Petrus atau Paulus waktu dia ke Kaisarea. Petrus kan Pak? Iya, dia di tempat Simon penyamat kulit, dia menginap situ kan. Pas jam 12 siang dia lapar kan. Terus Tuhan memberikan satu apa? Penglihatan. Bukan penampakan ya. Kalau penampakan kan ada seram gitu. Turun dari langit ada binatang yang berkaki 4, dia kan yang menjalar kepadanya. Terus Petrus katakan apa yang dia katakan? Dia tahu itu dari Tuhan. Dia katakan, tidak Tuhan. Sebab selama aku hidup tidak pernah aku memakan sesuatu yang apa? Yang haram. Itu perjanjian baru menceritakan tentang haram dan tahir atau haram dan tidak haram. Iya kan? Nah itulah orang-orang kudus. Itu contohnya orang-orang kudus. Makanya kita
Jangan sampai salah mengungkapkan sesuatu. Karena Tuhan itu melihat hati. Sekalipun kamu mengatakan, oh saya tidak bisa melakukan itu. Nah, tapi Tuhan melihat apa yang kita harus lakukan. Kenapa dia batasi si Samuel? Maksudnya bukan dibatasi, tapi dia menunjuk untuk memilih salah satu anak dari Isai itu sebagai seorang raja. Seorang raja. Isai itu keturunan siapa? Kalau kita tadi, nah, iya betul. Jadi dia jalurnya dari situ. Karena kenapa Tuhan disebut anak Daud? Sebab Tuhan Yesus sendiri sama Daud itu berapa generasi baru ada. Iya kan? Jauh. Tapi karena kenapa disebut anak Daud? Karena dia keturunan dari Daud. Iya kan? Jadi hati-hati. Karena orang katakan suaminya Maria itu adalah saudaranya Musa. Musa ada saudaranya ada berapa? Ada 2, Maryam dan Harun. Dan mereka bilang Maryam itu yang saudara Musa itu adalah ibunya Yesua. Nah itu generasi keberapa? 25. Nah Yesua yang sekarang kita tahu generasi keberapa? 60 lebih. Iya kan? Dan Yusuf, mereka Yusuf yang itu adalah suaminya. Ini seorang pengkhotbah termasuk motivator juga. Dia ceritain, saya dengar dia bilang cerita tentang Yusuf ya, bapaknya Yesua itu, bapak suami dari Maria itu kan. Dia ceritanya itu tentang waktu dia kesengsaraan di Mesir, dijual di dibuang ke sumur, dijual ke suku apa? Suku apa? Suku Kedar. Dibuang ke sumur, dibuang ke suku Kedar sampai dia difitnah di istri Potifar. Nah, jadi dia ceritanya itu, baru dia jadi suaminya Maria. Benar gak itu coba? Ini seorang motivator terkenal. Dia ceritanya di YouTube. Saya dengar ini, saya bilang, aduh kasihan. Tamatan Australia lagi kan. Ceritanya gitu. Musa yang di Mesir itu matinya di Mesir. Waktu orang bangsa Israel keluar itu kan bawa tulangnya siapa? Yusuf. Nah, terus suaminya Maria itu dari mana? Yesua itu generasi keberapa? Yesua itu bangsa Israel sudah sampai tanah Kanaan atau belum? Nah sudah. Nah kenapa Yusuf yang itu mati di saat terus suaminya Maria yang itu? Gimana ceritanya? Makanya hati-hati tentang apa yang disebut pengetahuan. Orang dokter tidak menjamin kebenaran. Hati-hati tentang apa yang disebut pengetahuan. Jadi kita sangat bersyukur karena kita menceritakan sesuatu sesuai dengan kitab suci. Yang tadi ini ya Bapak Ibu seperti Pak John atau Ibu Evi, Ibu ini mungkin baru pertama juga dengar khotbah saya. Kalau ada yang salah, ada yang tidak tepat dengan kitab suci, boleh dikasih pendapat. Diam-diam kasih tahu saya aja biar nggak ada yang tahu saya salah. Karena saya sama teman juga kadang-kadang begitu. Dulu Pak Trisno, saya sama Pak Dahlan juga begitu. Pas saya salah mereka ini 4 mata aja ya. Ini nggak perlu orang tahu. Ya udah saya terima. Jadi Pak Gembala juga nggak tahu rahasia. Jadi itulah kita saling mengasihi.
Sesuatu yang kita buat baik terhadap orang lain itu baik. Nah, karena tidak semua kita di sini sempurna. Kita adalah manusia biasa. Tapi yang kita lihat di sini, kita bagaimana kita membangkitkan iman sesuai dengan apa yang tertulis. Hati-hati. Tidak semua orang. Saya dengar juga satu khotbah. Dia khotbah tentang hari Sabat. Ya ampun, ini orang dia bilang hari Sabat itu tidak perlu lagi. Dokter, saya langsung tutup aja, nggak usah diprotes lah, biarin aja. Nah, mau ibadah hari apa? Ya ibadah ya memang nggak apa-apa masalah hari Minggu hari itu, tapi tentang bagaimana kamu menguruskan hari Sabat itu penting. Kalau tentang ibadah, mau ibadah hari Minggu, mau ibadah hari Selasa, mau ibadah hari Rabu, tapi jangan sampai istilahkan lain lagi, Rabu Putir, Kamis. Itu berarti mau untuk ini. Jadi kita sebagai orang yang kita ada di sini, dan tadinya kita dari sana, tapi Tuhan menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Karena dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi jalan kebenaran itu jangan sampai kamu salah jalan. Berarti kamu lihat yang benar enggak? Ini ceritanya benar atau bohong? Iya. Ini cerita tentang Paskah benar atau tidak? Ya, cerita tentang keselamatan benar atau tidak. Jadi semua itu Tuhan memperlengkapi kita untuk saling mengisi dan saling memperlengkapi di dalam kehidupan beriman. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Waktu saya kembalikan. Mari kita berdoa untuk mendengar refleksi. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kafarmu atau firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Evangelis Yakob Sabda dengan begitu indah kepada kami. Terima kasih Bapak apa yang disampaikan, berkati beliau di dalam pelayanannya, bukan hanya di GPF berakhir Indonesia Bekasi, tapi dimanapun dia boleh berada untuk melayani Engkau Tuhan, pakai yang luar biasa Bapak. Berkati kesehatannya, bahkan Engkau memberkati pekerjaannya dan seluruh keluarga dan Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan refleksi ini Tuhan, hamba-Mu ingin menyampaikannya untuk sekalian memberkati apa yang sudah disampaikan. Berkati hamba menyampaikannya dan semua jemaat yang ada Bapak. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, di dalam Yesus Hamasiah kami berdoa seraya bersyukur, haleluya, amin. Sahabat Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kalau luar biasa berarti siap Berkati. siap diberkati ya. Amin. Baik. Tadi natsnya dari mana Dek? Tolong kan sebentar Bapak Ibu. Samuel 16 ayat 7. Isinya maksudnya coba. Oh, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, selengkapnya. Jadi dikatakan Tuhan melihat hati ya. Hati. Gimana sih caranya melihat hati? Cara melihat hati bagaimana tuh? Apa harus kita tanya? Masuk ke dalam gitu. Benar apa enggak? Lu bohong apa enggak kan gitu? Bisa nggak seperti itu? Oh enggak lah, kita digebukin kan? Nah ini ada yang unik ini. Apa yang unik coba? 7 orang diperiksa, kan begitu bahasanya diperiksa. Padahal profilnya kan mantap kan, tinggi kan, sehat. Tadi Pak Yakub katakan juga dia prajurit. Tetapi pada saat itu ada di mana? Di rumah kan? Ada di rumah. Yang tinggi-tinggi besar yang 7 di rumah. Sebaliknya mohon maaf, yang pendek ada
Ada di Padang. Biasanya kalau tinggal di rumah kan bersolek-solek kan, wangi kan. Nah, berarti mikir diri, wah itu otomatis pasti begitu. Tapi kalau yang ke Padang, ke hutan tadi kata Pak Yakob itu Mikirin domba. mungkin nggak pakai parfum gitu ya kan, terus mukanya glowing gitu, mungkin nggak? Iya. Enggak, dia selalu berteman dengan bau, betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Nah, kalau orang yang pergi ke Padang, berarti dia ngapain? Malah. Iya tahu Pak. Ngapain dia? Kerja kan? Satu. Kalau dia kerja, mengawasi hewan. Apalagi kira-kira dalam pikiran kita? Singa. Ya singa ngapain Pak? Mengancam kan? Iya. Atau paling tidak serigala yang paling kecil aja deh. Ya kan? Serigala. Terus, dia siap nggak menghadapi itu? Siap. Berarti teruji kan? Teruji. Nah kalau orang yang tinggal di rumah biasanya mikir diri sendiri, cenderung apa? Tidak teruji. Tidak teruji. Marah istri-istri. Ya. Kalau hanya di rumah kan nggak ada yang dipikirin, malah negatif kan yang timbul dalam pikirannya kan, macam-macam dipikirin kan begitu. Tetapi kalau yang di Padang apa yang dipikirin? Bagaimana supaya hewannya selamat? Bagaimana supaya hewannya berkembang? Biak. Nah, ingat itu Yakub kan, saking pinternya Yakub, tadi kan dibahas juga Yakub. Dia mengawinkan hewannya. Saya nggak tahu ada dalam ilmu biologi atau gimana ya ibu katanya kok bisa hewannya belang-belang terus itu menjadi milik dia kan gitu, bukan milik omnya ya kan, bukan milik Laban kan. Nah berarti kan orang yang di lapangan itu selalu berpikir kan, berpikir. Nah Tuhan melihat bagaimana orang yang hanya memikirkan diri sendiri ada di rumah yang 7 orang mau dipakai meskipun posturnya tinggi. Tapi maaf nih, agak kasar. Pikirannya nggak dipakai. Tetapi kalau orang yang di lapangan, dalam hal ini Daud, dipakai nggak pikirannya? Dipakai, teruji juga kan kekuatannya kan, keberaniannya ada semua. Coba apa? Selain dia berani, dia pasti bekerja keras. Seniman, nyanyi juga. Apalagi dia juga pinter Nyanyi, main kecapi. Menghibur Domba. Sehingga kemudian dombanya Bertumbuh. ya. Bisa gitu ya Pak? Bisa beranak gitu misalnya, bisa nggak gitu? Bisa berkembang biak ya, amanah kan begitu. Nah, ada juga pengalaman orang-orang pintar mengatakan pengalaman itu adalah guru yang tentu Daud punya pengalaman lebih dibanding 7 saudaranya. Jadi Tuhan melihat itu kan? Ini teruji nih, ini berani, lalu kemudian ini orangnya mau kerja. Dalam hal ini dia juga orang yang tulus. Biasanya kan anak bungsu itu enaknya di rumah kan? Benar nggak Bapak Ibu? Mana mau disuruh-suruh, suruh di rumah aja. Itu terjadi peristiwa Esau dan Yakub karena anak bungsu ini kan, si bungsu kan di rumah terus kan? Di rumah. Tetapi kemudian memang Yakub itu menjadi pekerja keras pada akhirnya. Nah, kalau anak bungsu ini yang namanya Daud itu sukanya kerja, sukanya melakukan sesuatu yang produktif. Tetapi kalau yang 7 mana produktif? Kalaupun dia seorang prajurit, kan ada tempo-tempo dia kerja, berperang. Nah ini tiap hari kan, makanannya apa? Dia berpikir pakaiannya gimana. Jangankan tadi seperti kata Pak Yakob harus pakaian yang rapi. Bagaimana bisa gembala yang baik gitu ya berpakaian rapi yang mau dilihat sama domba, mau dikagumi sama domba atau sama kambing, ya kan? Domba betina. Enggak deh, jangan dikagumi kambing deh atau domba, nggak mungkin lah ya. Nah itu Tuhan melihat itu, ini orang mau kerja. Karena Tuhan pada akhirnya juga Yesus Hamasiah kan bilang, pergilah ke seluruh dunia. Beritakan apa? Mengabar Injil. Kabar baik itu berarti kerja kan? Lah kalau hanya di rumah aja kapan menginjilnya? Seperti kan Pak Yakob tadi hanya di rumah. Nah itu yang unik dari Nats ini tadi. Ya. Jadi ada juga pepatah mengatakan melihat hati.
kalau orang misalnya ada berbuat salah, lalu dia minta maaf, jangan dimasukin di hati ya, katanya, ya kan? Itu berarti lupakan aja. Ada juga yang mengatakan begini, jangan bermain hati. Maksudnya apa sih kira-kira Pak Ibu? Jangan bermain hati. Tukang dagang. Dikit-dikit dia senang, lalu sebentar lupa. Sedikit-sedikit dia gembira, lalu kemudian berubah menjadi sedih. Ini karena bermain hati, Bapak Ibu. Ya. Jadi hati-hati dengan hati. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala Waspada. Nah, jadi hati itu adalah kekuatan. Hati itu adalah hidup. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara kasih, sakit karena hatinya sakit. Liver. Ya kan? Bukan hanya sakit hati, tetapi dikit-dikit dia mudah tersinggung. Dikit-dikit coba. Saya tersinggung dengan dia. Kenapa? Dia tidak menghargai saya. Ini main hati kan? Lalu dia bilang lagi, sampai kapanpun saya tidak akan mau bertemu dengan dia. Ya bubar kalau gitu kan. Ya, karena main hati. Jadi hati harus Hati-hati. hati harus dipelihara sebagaimana Raja Daud memelihara kambing dan dombanya. Amin. Jangan sampai hatinya dibawa bermasalah. Tadi saya katakan, kalau hati kita tenang, kita Menang. belum sampai menang. Kita umumnya dapat banyak menyelesaikan persoalan, betul nggak? Ada orang hatinya panas, kepalanya dingin. Berarti kan dia tahan kan? Di sini semua tuh sini sakitnya di sini kan begitu. Tetapi ada orang lain lagi di sebelahnya, Kepalanya panas. hatinya dingin, kepalanya panas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Permisalnya nih, apa yang terjadi? Kalau hatinya dingin, kepalanya panas. Ya pembunuhan kan begitu. Sakit kepala, Pak. Sakit kepala ya? Cepat minum apa? Oh jangan. Nanti kita diprotes ya oleh pedagang obat, produsen obat. Jadi yang benar, Tuhan melihat hati, bukan artinya melihat postur, profilnya. Ini orangnya tinggi, tegap. Ya cocok memang jadi tentara kan. Maaf, sebelahnya juga cukup jadi preman juga kan. Kalau penampilannya sangat, jenggotnya misalnya putih gitu ya Pak ya. Jangan lihat di sini lah. Apalagi badannya besar. Tetapi kalau Tuhan melihat hati, itu artinya memang dilihat dari apa yang dia lakukan. Pada saat itu terbukti yang ada di hadapan Samuel hanya 7. Berarti orang ini sedang ngapain? Yang tidak ada itu ngapain? Dan sampai ada kan tertulis, kita belum makan kalau orang itu belum Datang. datang. Setelah datang, ini nih gitu. Tuhan berikan sinyal ke Samuel. Ini nih, jangan sampai salah pilih seperti siapa? Saul. Saul kan tinggi besar orangnya, cakep. Tapi Saul dipilih Tuhan. Jangan sampai salah. Itu karena apa? Salah pilih. Ditolak. Kemudian tertolak. Dan Daud masuk dalam rencana Tuhan menjadi Bapa kita semua termasuk ya. Amin. Kecuali itu yang dimaksud dengan melihat hati, kita harus melihat juga kerelaan si Daud dalam melakukan pekerjaan. Tadi kan saya katakan, biasanya anak bungsu itu manja, nggak mau disuruh-suruh. Ya ini kok lain? Apa karena badannya kecil? Pergi kamu sono ditendang gitu sama 7 orang. Bisa jadi nggak seperti itu? Bisa jadi. Bisa aja kan? Dan berarti orangnya nggak suka melawan, nggak suka berbantah-bantah. Coba tadi Raja Saul membantah kan, musnahkan tuh. Dia nggak lakukan, itu dosanya. Raja Saul memang
Ada juga salahnya, tapi bukan urusan membantah, tapi urusan yang lain yang semua kita tahu kan begitu. Urusan hati juga kan. Hatinya berbunga-bunga melihat sesuatu di bawah sana kan begitu. Ujung-ujungnya terjadi yang seharusnya tidak terjadi. Dan dosa itu terus sampai kepada yang di bawah. Orang mengatakan begini, Raja Daud itu tangannya berlumuran darah. Ya memang zaman perang ya mesti seperti itu. Tetapi kalau hati, dia salah. Dan kemudian apa? Dihukum Tuhan. Mati kan anak yang dikandung oleh anak pertama. Mati kan? Betul nggak? Ada hukumannya. Jadi hati-hati dengan Hati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk refleksi yang boleh kami dengarkan bersama. Itu memperkaya apa yang sudah kami dengar sebelumnya Bapak. Dan juga hamba-Mu sudah menyampaikan apa-apa yang menjadi kerinduan dari jemaat ini Bapak, dan juga termasuk program yang sudah disusun oleh Sinode kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Kita naikkan pujian, menaikkan syukur kepada Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tahta kemuliaan. Haleluya. Kami diberikan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Itulah kami pulang ke rumah kami masing-masing untuk bertemu dengan keluarga kami. Haleluya. Sebagaimana Kau sudah memimpin kami tiba di rumah ibadah, demikian pulang ke rumah kami masing-masing kami beroleh selamat. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah. Berkati pelayanan mereka semua Bapak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan yang bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, berkati juga pelayanan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Bapak Yahweh Yesus Hamasiah. Haleluya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Diberkatilah bangkulmu dan tempat adonanmu. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin.
Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus HaMasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus HaMasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Bapa